dalam belajar matematika menarik dan menyenangkan. Anak-anak Ustazah, bagaimana kabarnya hari ini? Ustazah doakan Ananda dan Nanda Ustazah semuanya di rumah selalu sehat dan semangat untuk melaksanakan pembelajaran hari ini. Sudah siap untuk belajar hari ini bukan? Insya Allah siap, dan jangan lupa baca doa terlebih dahulu. Anak-anak Ustazah, masih ingat bukan materi yang sudah sampaikan minggu lalu? Benar sekali, yaitu tentang pecahan. Hari ini Ustazah akan membahas bentuk-bentuk atau jenis-jenis pecahan tersebut. Penasaran bagaimana bentuk pecahan tersebut? Mari kita pelajari bersama. Nah, anak-anak Ustazah, ada 4 bentuk pecahan yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah pecahan biasa. Yang kedua, pecahan campuran. Yang ketiga, pecahan desimal. Dan yang terakhir, yang keempat ya, ada persen. Nah, keempat jenis pecahan ini nanti akan kita bahas semuanya. Namun, kali ini Ustazah akan membahas yang pertama dan yang kedua, yaitu pecahan biasa dan yang kedua pecahan campuran. Sebenarnya apa sih pecahan biasa itu? Ada yang tahu anak-anak Ustazah di rumah? Iya, sebenarnya pecahan biasa seringkali kita temui saat belajar matematika. Mungkin hanya saja namanya belum tahu dan bentuknya seperti apa sih? Nah, pecahan biasa ini ya adalah pecahan yang hanya terdiri dari pembilang dan penyebut saja. Contohnya, ada 2/3 dan 4/3. Nah, anak-anak Ustazah, apa sih yang membedakan kedua pecahan tersebut? Kita bahas satu-satu ya. Pecahan 2/3 ini memiliki nilai pembilang yang lebih kecil dibandingkan dengan penyebutnya, sehingga disebut sebagai pecahan murni. Sedangkan pecahan 4/3 memiliki nilai pembilang yang lebih besar dibandingkan penyebutnya, maka pecahan ini disebut sebagai pecahan tidak murni. Kenapa sih alasannya disebut sebagai pecahan tidak murni? Karena pecahan 4/3 dapat dinyatakan dalam bentuk yang lain. Bagaimana sih bentuknya? Penasaran ya? Ayo kita simak lagi ya. Anak-anak hebat, pecahan yang dapat ditulis dalam bentuk yang lain seperti 4/3 tadi itu merupakan salah satu contoh juga dari pecahan campuran. Jadi, apa itu pecahan campuran? Pecahan campuran adalah bilangan yang terdiri atas bagian bilangan bulat dan bilangan pecahan biasa yang paling sederhana. Biasanya ditulis seperti ini ya, 1/5/7. Kita ulangi, 1/5/7. 1 disebut sebagai bilangan bulat. 5/7 disebut sebagai bilangan pecahan. Nah, sekarang kita kembali lagi nih ke bilangan 4/3 tadi. Bagaimana bisa ada bentuk lain dari pecahan 4/3, Ustazah? Yaitu dengan cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Simak ya caranya. Caranya adalah dengan membaginya. Coba kita lihat 4/3 ya. Pertama kita bagi dulu 4/3. Berapa 4 dibagi 3? 1. Ada sisanya tapi Ustazah. Iya, 4 dibagi 3 sama dengan 1. Sisanya juga 1. Maka dapat kita tulis dalam bentuk yang lain. 4/3 sama dengan 1 hasilnya. Sisanya 1 dan per 3. Kita ulangi, hasilnya 1, sisanya juga 1/3. Pernya 3 tidak boleh diubah, harus sama seperti soal.
ya, karena itu pembaginya. Paham anak-anak Ustazah? Ustazah punya contoh yang lain. Misalkan ada angka 5/2. Seperti tadi ya caranya. 5 dibagi 2. Berapa anak-anak? Tepat sekali. 2. Sisanya 1. Bagaimana cara menuliskannya? 2 hasilnya 1/2. Jadi 5/2 sama dengan 1/2. Masih bingung anak-anak Ustazah? Ustazah akan berikan satu contoh soal lagi dengan angka yang lebih besar dengan menggunakan pembagian bersusun ke bawah. Baik anak-anak Ustazah, kita akan coba mengerjakan contoh soal ya dengan angka yang lebih besar. Misalkan Ustazah mempunyai angka 35/4, bagaimana bentuk pecahan campurannya ya? Kita akan kerjakan dengan pembagian bersusun ke bawah. 35 kita letakkan di dalam, 4-nya kita letakkan di luar ya nak ya. Nah kita cari 35 dibagi 4 berapa kira-kira? 4 dikali berapa yang mendekati hasilnya 35 ya? Nah, jawabannya adalah 8. Karena 8 kita kalikan dengan 4, hasilnya adalah 32. Selanjutnya akan kita kurangi. Berapa 5 dikurang 2? 3. 3 dikurang 3, habis. Nah, dari pekerjaan soal kita ini diperoleh bahwa hasilnya adalah 8 dan sisanya adalah 3. Maka 8 ini disebut sebagai bilangan bulatnya, 3 sebagai bilangan pembilang, dan pernya tetap 4. Karena di dalam pecahan seperti ini, angka pernya tidak boleh kita ubah. Maka hasilnya adalah 35/4 sama dengan 8 3/4. Bagaimana anak Ustazah? Mudah bukan menentukan pecahan biasa ke pecahan campuran? Untuk itu, Ustazah ingin anak-anak hebat Ustazah di rumah membuktikan ke Ustazah bahwa mampu mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran dengan mengerjakan latihan halaman 13 nomor 1 sampai dengan nomor 6. Anak-anak hebat, pecahan campuran tadi juga bisa kita ubah menjadi pecahan biasa. Bagaimana caranya? Perhatikan ya. Misalkan Ustazah mempunyai angka 34/7. Langkah yang pertama, kita mengalihkan bilangan bulat dengan penyebutnya. Berapa bilangan bulatnya? 3. Kemudian penyebutnya berapa? 7. Benar. Kita kalikan 3 dan 7. Berapa 3 dikali 7? 21. Kemudian langkah yang kedua, kita menjumlahkan hasil kali tadi dengan pembilangnya. Berapa pembilangnya? 4. Jadi hasil kalinya tadi berapa nak? 21. Berarti 21 kita jumlahkan dengan 4. Berapa hasilnya? 25. Maka hasilnya dapat kita peroleh 34/7 sama dengan 25/7. Mudah bukan mempelajari matematika? Ayo kita kerjakan latihan lagi ya. Halaman 14 nomor 1 sampai dengan nomor 6. Mudah-mudahan anak Ustazah di rumah semuanya mengerti ya materi pecahan biasa dan pecahan campurannya. Oh iya, pasti penasaran nih. Tadi kita bahas 4/3 saja. Bagaimana dengan contoh yang 2/3 tadi Ustazah? Apakah bisa juga dirubah jadi pecahan campuran? Bentuknya seperti apa ya? Kalau penasaran, anak Ustazah harus menyimak video pembelajaran matematika selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.